Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jumpa lagi dengan saya Sigit Budi Susetio di channel yang memotivasi dan menginspirasi sahabat Join Cangkir Kopi untuk berusaha, yaitu channel sahabat Join Cangkir Kopi. Nah, saat ini saya dengan Bang Amran. Mungkin sahabat masih ingat ya video yang pertama saya, ya betul, yang tentang X Pialang. Nah, ini beliau. Ini saat ini saya sedang berada di salah satu empang atau plasma, ya, disebut dengan plasma. Nah, ini kita mau bertanya apa sih plasma itu dan sistemnya seperti apa. Oke, dengan Bang Amran bisa jelasin. Oke. Sahabat Join Cangkir Kopi, jadi dalam bisnis budidaya gurame ini kan kelihatannya kita harus kerja sama secara tim, ya. Saya sebagai inti dan ini mitra saya Bapak Abdul Qadir Jailani, dipanggil Laning. Jadi sistem budidaya dengan sistem plasma sebenarnya di daerah Bogor ini sudah jamak dilakukan, ya, budidaya ikan maupun ternak ayam. Jadi saya sebagai pemodal yang menyediakan modal kerja, kemudian bermitra berkolaborasi dengan plasma saya yang menyediakan lahan, yang bertanggung jawab terhadap pemberian pakan, keamanan ikan, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknis di lapangan. Sementara saya menyediakan yang berhubungan dengan semua bentuk pengeluaran, mulai dari bibit, mulai dari pakan, kemudian vaksin, probiotik, vitamin, dan hijauan. Nah, itu penting dilakukan sebenarnya untuk plasma ini sebenarnya salah satu bentuk kerjasama, ya. Menurut saya ini harus banyak dilakukan oleh para pemodal yang mau berinvestasi di budidaya perikanan. Kalau seandainya kita langsung terjun secara mandiri, kelihatannya banyak kesulitan. Pertama, Anda harus siapkan lahan, minimal harus beli atau sewa. Waktu ya juga, ya. Minimal beli atau sewa kan gitu. Sementara belum tentu juga bisnis itu bisa menguntungkan pada periode pertama Anda budidaya. Sementara dengan cara plasma ini kita bisa bekerja sama, berbagi kekuatan, ya, power sharing lah antara kita dengan plasma kita. Yang kedua, waktu. Jadi kalau seandainya saya sebagai inti, sebagai pemodal, saya tetap bisa berusaha, sementara waktu yang saya kerjakan tidak full konsentrasi di sini, tapi dikerjakan oleh plasma saya yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ini. Itu yang ketiga, karena ini bentuknya kerjasama, saling tolong menolong, saya tidak pernah membagi kerugian saya kepada plasma. Jadi pernah juga satu empang itu budidaya rugi, ya, belasan lah belasan juta. Mati atau gimana tuh, Pak? Ini menjelang panen ikannya kena penyakit gitu. Pernah satu empang itu rugi 17-an, tapi saya tidak pernah meminta plasma saya untuk mengcover berapa persen pun dari kerugian itu. Saya nggak mau, karena prinsipnya saya, ya, ini ada misi pemberdayaan dan misi kemanusiaan lah gitu. Kalau seandainya membagi kerugiannya, menurut saya nggak kurang fair atau gimana, Pak? Nggak manusiawi lah gitu menurut saya. Ya. Walaupun sebenarnya kerugian itu kita yang menanggung, ya nggak apa-apa lah. Itu mungkin sisi berkorbannya kita sebagai pemodal lah. Sisi berkorbannya kita sebagai pemodal, kalau ada kerugian saya tidak pernah minta ganti ke plasma saya. Walaupun, ya, ada orang yang minta ganti gitu. Ada yang minta ganti ke orang yang mengerjakan bisnis, tapi saya nggak mau. Oke, berarti ini sifatnya seperti invest, ya? Iya, mungkin seperti itulah gitu misalnya. Tapi saya termasuk orang yang nggak mau usahakan kerjasamanya inilah sejajar lah kekuatan saya sebagai pemodal dengan plasma saya gitu. Oke, berarti sifatnya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Kemudian ada beberapa plasma dan inti yang mereka kadang harga pakan di toko sekian, kemudian dia cas ke ke empang terlalu mahal gitu, ya. Kalau saya kelihatannya nggak mau seperti itu. Atau yang kedua, bibit, ya. Bibit orang beli harganya katakanlah 3.000, dia lapor ke empang 3.000 plus gitu. Saya enggak.
Kalau saya beli 3.000 ya saya lapor ke plasma saya 3.000. Harus fair gitu, bisnis itu harus fair gitu. Saya tidak mau mark up harga bibit perolehan saya di tempat lain dengan menambahkan biaya ke petani saya. Gitu juga waktu panen, misal panen 37, saya nggak mau report ke petani saya menjadi 36 atau 35, berarti saya kan udah dapat cuan di depan ya, 2.000 per kilo atau 1.000 per kilo. Enggak, saya fair aja, kalau panennya sekian rupiah ya saya sampaikan harganya panen sekian rupiah. Ini sebenarnya cara kita untuk mendidik masyarakat kita untuk jauh lebih jujur dengan keadaan, jujur dengan diri sendiri lah gitu. Ya, berarti sini sahabat saling amanah. Ya betul. Saling amanah ya. Nah, kalau misalkan dari Bang Landing sendiri nih, apa sih yang diperoleh dari sistem plasma ini? Yang pertama sih saya dapatnya keuntungannya itu kata ilmunya ya, cara pemberian empannya, gimana prosesnya kan, tahapnya, jadi bahan-bahannya ya banyak lah intinya. Manajemennya itu ya. Manajemennya ya, kelihatan dari kasih pakan, dari harga ikan ya kan. Kasih vitamin. Vitamin ya kan. Ya, intinya begitu aja. Oke. Nah, ini kan sebelumnya nih mohon maaf nih ya kan, otomatis pertama kali kan belum kenal nih. Gimana sih untuk menimbulkan saling percaya gitu? Kebetulan nah, ini kita share aja ya. Kan kalau misalnya orang belum kenal, waduh, ya, mau dititipin uang gimana ya, was-was gitu kan. Dia sih emang disebut kepercayaan itu mahal. Kata jangan kita sia-siakan lah modal, namanya investasi di kita kan, kasih saham, kita jangan mengecewakan doang, intinya itu doang. Kita jaga bener-bener lah gitu kan, jangan kata nggak ada main belakang lah gitu kan. Kan ada kadang-kadang orang kasih modal, namanya pakannya dijual lah, apa itu yang ngajak rugi di situ aja. Kata plasma itu udah ngambil keuntungan dari situ, ada plasma yang baik dan buruk, ada tergantung kepribadian orang sih gitu kan. Siap. Oke. Nah, kalau misalnya dari investornya sendiri gimana nih Bang untuk menimbulkan saling percaya ke plasmanya gitu? Pertama ya dari diri kita gitu. Kalau Lani ini kebetulan saya kenal udah bertahun-tahun gitu ya. Tapi saya juga ada baru ketemu plasma saya baru ya mungkin belum ada 10 hari ya. Saya percaya aja udah saya investasi ikan hias gitu. Prinsip saya semua orang harus diberi kesempatan gitu. Semua orang harus diberi kesempatan. Kalau seandainya dia mau menjalankan kesempatan yang diberikan oleh saya, dia untuk maju ya alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin ya kita stop stop hanya sekali aja. Tapi saya kira siapapun itu ya, masyarakat dimanapun, saya kira perlu dikasih kesempatan gitu. Itu yang harus kita percayakan. Kemudian saya memang agak sedikit ini high risk juga ya, belum kenal 10 baru kenal 10 hari orang saya langsung udah berapa ini ya, langsung ya. Tapi ya feeling saya semua orang pada dasarnya baik itu aja. Pada dasarnya semua orang baik gitu. Ya, berarti harus positif thinking ya. Positif thinking dulu. Jadi sebenarnya dari kitanya gitu, pemodalnya. Kalau kita belum apa-apa sudah langsung berpikiran aneh-aneh, ya. Ya betul. Gitu. Saya dari kitanya gitu. Yang kedua, berikutnya saya gini. Saya tanamkan ke plasma saya nanti setelah penjualan, di semua pencatatan itu ada rekapnya di saya, nanti di petani juga saya ada. Jadi mudah-mudahan sinkron ya, nggak ada. Di compare berarti. Compare dong. Jadi setiap misal hari ini saya beli pakan berapa bal, berapa harganya, kemudian di saya juga nanti ada backupnya. Pada waktu penjualan nanti saya biasakan dari dulu semua harga penjualan setelah dikurangin biaya operasional kan dapat laba kotor. Laba kotor itu saya kurangi 2,5% untuk kegiatan sosial dari bisnis ini gitu. Bisa diserahkan untuk janda, yatim, kegiatan-kegiatan yang positif lah. Dari 2,5% itu. Nanti saya akumulasi dari semua plasma dan semua empang saya. Mudah-mudahan ini kan bisa menjadi ladang amal ya. Ladang amal dari bisnis ini gitu. Setelah itu baru kita bagi sesuai dengan kesepakatan waktu ikrar di awal. Gitu. Baik. Gitu. Jadi dikurangin 2,5% dulu untuk kegiatan sosial. Terserah nanti plasma, misal plasma mau membaginya di masyarakat di sekitar lokasi dia boleh. Siapa? Ada yatim, ada yatim piatu, ada janda, ya silakan, ada musola. Ya terserah, kalau dia mau membagikan otomatis langsung diserahkan di sekitar itu, atau nanti diakumulasi di saya, kita keluarkan setelah terkumpul berapa banyak gitu. Nanti kita keluarkan. Oke, berarti ini
Bang Amran sama Bang Laning ini bukan sekali dua kali ya sistem plasma ini ya. Sudah kenal lama lah gitu. Baik. Ya, kenal lama. Nah, kalau misalkan ini Bang Laning untuk kriteria empang nih yang akan menjadi diplasmakan ini seperti apa nih? Satu ya luas intinya, saluran airnya kan, namanya buat air masuknya, ya keadaan empang aman lah gitu kan. Aman ya. Dari segala macam binatang-binatang yang sekiranya Baik. Pemangsa. memangsa ikan. Ini juga dikasih penerangan ya kalau malam ya. Oh, tetap Bang Laning jaga ya kalau Iya. misalnya itu ya. Berarti di sini juga ada tanggung jawab dari pihak plasma loh ya sampai benar jadi ya semuanya panen ya. Butuh proses. Oke, nah untuk Bang Amran nih, kan Bang Amran sebagai investor nih. Kalau misalkan saya yang awam untuk menjadi investor kan saya nggak tahu nih gimana sih perbandingan pakan atau apa. Ini saya harus berterjun dulu ke pertanian perikanannya, baru saya plasma atau saya bisa langsung plasma atau gimana nih Bang? Atau kan kayak kemarin kan juga sudah ada nih RAB yang kemarin Video itu, RAB. itu gimana itu Bang? Yang pertama diulang aja video RAB itu. Yang kedua uji coba skala kecil aja. Skala kecil. Skala kecil setelah mungkin merasa yakin punya kekuatan mental juga. Jangan sampai baru sekali budidaya langsung kena penyakit langsung down ya enggak gitu. Uji coba dulu aja. Uji coba setelah merasa yakin punya power ya dari segi pengetahuan dan dari segi finansial ya terjun. Skala sedang, nanti skala sedangnya sukses dinaikkan kapasitasnya terus gitu. Semakin meningkat lah gitu. Oke, siap. Berarti nggak perlu harus memperdalam dulu gitu ya. Jadi bekerja sambil belajar, tetap belajar. Siap. Jadi karena nggak ada yang ekspor benar enggak. Jadi selalu tetap belajar karena kan kondisi sekarang iklim, penyakit itu selalu dinamis ya. Mungkin tahun ini kita nggak kena serangan penyakit, tahun depan ada gitu. Jadi nggak ada dibilang orang yang paling ahli dalam budidaya, kelihatannya nggak ada. Oke. Ini ada lagi yang perlu dijelaskan lagi Bang? Cukup lah. Cukup ya. Oke, sahabat Join Cangkir Kopi, sekian dulu dari Bang Amran dan Bang Laning serta saya. Next video nanti bisa ada penjelasan apa lagi, silahkan nanti, atau sahabat butuh sharing knowledge apa, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share-nya, dan like-nya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Join Cangkir Kopi, kali ini kita ada di plasma saya berikutnya. Namanya Bapak Suri, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Kali ini lokasinya adalah ikan hias. Ini salah satu cara untuk kita mudah berbudidaya ikan hias. Jadi untuk sementara kali ini ada 10 hapa, 4 kali 6 hapanya, kemudian sudah kita isi ikan hias kemarin, ikan mentis sejumlah 4.000 ekor, ada beberapa yang kosong masihan. Kemudian cara pakai hapa ini adalah yang praktis. Pertama, kalau kita mau pingin panen, kita nggak perlu menguras seluruh isi air di dalam empang ini. Tapi kalau seandainya kita pingin panen pada kolam yang pertama, cukup kita ambil ikan yang ada di kolam pertama saja. Lebih mudah karena sistem ikan hias ini kadang panennya itu nggak bisa langsung sekaligus, hanya beberapa tahap. Dan cara itu yang digunakan tidak akan merusak dari jumlah ikan selebihnya yang belum dipanen untuk dipanen. Jadi kalau kita ingin panen kolam satu, cukup satu aja yang kita siapa untuk panennya. Kemudian sistem plasma saya dengan Bapak Suri ini sama dengan yang seperti sebelumnya. Semua modal kerja itu saya yang menyiapkan, dan cukup Pak Suri lah yang mengerjakan di tahapan pada pekerjaan lapangan, mulai dari persiapan lahan, menanam patok-patok untuk hapa, pemberian pakan, dan pemberian untuk keamanan ikan. Nanti setelah pada waktu yang sudah kita lihat cukup memadai untuk panen, kita akan panen. Dan sama seperti yang tadi juga, panennya itu harganya juga kita tidak jadi harga yang wajar lah, yang saya harga yang sebenarnya lah yang saya
laporkan kepada petani berapa harga penjualan itu, dan pembelian kemarin justru petani saya yang mencarikan bibitnya dan menyepakati harganya, dan kita langsung pembayaran. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berbudidaya ikan hias tanpa memiliki lahan, cukup mencari partner yang bisa berkolaborasi dan dianggap kredibel untuk melaksanakan bisnis usaha ikan ini. Yang kedua, saya sampai hari ini tidak pernah masuk ke kolam ini. Berlumpur ria enggak? Saya enggak. Tidak masuk. Jadi walaupun saya hari ini berbaju putih, insya Allah bajunya tidak kotor karena lumpur, karena semua pekerjaan lapangan dikerjakan oleh menjadi tanggung jawab dari plasma saya. Saya kira itu aja penjelasannya. Mudah-mudahan cerita singkat ini memberi pengetahuan ya kepada para viewer untuk bagaimana cara bisnis ikan hias dan ikan konsumsi dengan sistem plasma. Terima kasih.